Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapa, kami tidak tahu akan hari esok, namun langkah kami tetap teguh. Langkah kami tetap terarah kepadamu, sebab jalanmu bukan jalan kami, Tuhan. Jalanmu dan pikiranmu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang kami rencanakan. Sebab itu di dalam pengertian dan takut akan Tuhan, mata kami tertuju kepadamu, kaki kami terarah kepadamu, langkah kami tetap teguh dan tegak oleh karena Engkau yang ada di depan kami bagaikan tiang awan dan tiang api yang menuntun kami tidak khawatir. Bapa di surga, tidak kami tahu akan hari esok, namun langkah kami ada di dalam tuntunan-Mu, kami aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau belajar amsal-amsal kehidupan yang menuntun kami pada jalan yang benar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat GACC yang hidupmu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita senantiasa melangkah di dalam takut akan Tuhan, sebab jalan hidup orang benar seperti rembang tengah hari yang kian bertambah-tambah
cahayanya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Belajar tentang amsal-amsal kehidupan, maka saudara akan melihat bahwa setiap langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ribuan amsal yang ditulis oleh penulis-penulis kitab amsal. Ada amsal-amsal yang menuntun pada kehidupan, ada amsal-amsal yang menjaga tentang langkah kita, bagaimana supaya kita berhati-hati di dalam kehidupan. Seorang mentor saya, Pendeta Dr. Lenny Matoke, pernah mengatakan seperti ini, membaca satu pasal amsal setiap hari membuat hidupmu makin bijaksana. Waktu itu saya tidak mengerti kenapa dikatakan bahwa membaca amsal setiap hari membuat hidup kita semakin bijaksana. Ternyata saudara, amsal itu berisi tentang kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat itu berbicara tentang nasihat, dan nasihat itu berbicara tentang tuntunan gaya hidup yang berdiri atas landasan takut akan Tuhan. Sebab Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu tersembunyi di balik amsal-amsal kehidupan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, filosofi dunia ini mengajarkan kita tentang jalan-jalan kehidupan. Tetapi filosofi kebenaran Alkitab adalah jalan kehidupan yang bukan sekedar membuat kita dapat bertahan hidup di dunia, tetapi juga dapat membawa kita kepada kekekalan. Itu sebabnya saudara, mari belajar tentang amsal. Satu pasal amsal setiap hari, maka Bapak Ibu Saudara akan jawaban-jawaban yang luar biasa di dalam kehidupan. Pagi hari ini akan saya kupas 11 poin amsal yang dengan cepat akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa pentingnya kita memiliki hikmat dengan landasan takut akan Tuhan. Pentingnya kita memahami amsal-amsal kehidupan. Sebab ketika kita berdiri teguh atas dasar kebenaran firman, atas dasar hikmat, filosofi yang benar daripada dasar kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan terhindar dari berbagai jerat-jerat kehidupan. Saudara akan terhindar dari berbagai belenggu-belenggu kehidupan. Oleh karena hikmat, oleh karena amsal, oleh karena perkataan-perkataan logos firman Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini kita akan membaca dari 11 pasal di kitab Amsal secara maraton, namun saudara ada 11 poin yang akan saya bagikan kepada saudara masing-masing dari setiap Amsal. Judul yang saya bagikan pada pagi hari ini adalah jangan abaikan amsal-amsal yang penting dalam kehidupan. Amsal 21 hingga Amsal 31 ada 11 poin yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Saudara jangan memandang remeh firman. Sebab siapa yang memandang remeh firman itu tidak akan luput. Amsal 13 ayat 13. Jangan memandang rendah firman, jangan memandang rendah filosofi kebenaran, jangan memandang rendah hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan. Poin yang pertama dari Amsal 21, pentingnya mengejar kebenaran dan kasih. Saudara, orang yang mengejar kebenaran dan kasih, sebagai imbalannya ia akan memperoleh kehidupan. Sebagai imbalannya akan memperoleh 3 hal, kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Tidak ada seorang pun yang ketika dia takut akan Tuhan, dia tidak akan mendapat imbalan. Segala sesuatu dia akan memperoleh imbalan. Saudara, kalau saudara menonton tayangan-tayangan sinetron, televisi, atau tayangan-tayangan di film-film duniawi saja, saudara akan melihat bahwa tokoh utama yang menjadi pahlawan pasti berujung akan kebaikan. Demikian juga kehidupan mengajarkan kita, orang yang mengejar kasih, orang yang mengejar kebenaran, itu akan memperoleh imbalan. Di dalam hidup ini berlaku hukum tabur dan tuai. Siapa menabur angin akan menuai badan. Siapa menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang membawa sorak-sorai. Orang yang mengejar hal-hal yang penting di dalam hidupnya pasti akan menghasilkan buah di dalam hidupnya. Makanya Amsal selalu mengajarkan kita, tanamkan nilai-nilai yang baik, tanamkan pengejaran-pengejaran yang hal yang baik, kebenaran, kasih. Orang yang mengejar untuk mengasihi sesamanya, dia pasti akan menerima akibat dari semua kebaikan yang pernah dia tabur. Orang yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sebaliknya, orang yang mengabaikan kebenaran, orang yang tidak mau tinggal di dalam kasih, dia akan memperoleh kematian, ketidakbenaran, dan ketidakhormatan. Saudara, pentingnya mengajarkan apa yang benar di dunia ini, tanggalkan segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup ini. Poin yang kedua, pentingnya menjaga nama baik. Amsal 22 ayat 1 dan ayat 4. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang menjaga namanya baik bukan sekedar manipulasi menjaga nama,
tapi jalan hidupnya dia jaga, integritasnya dia jaga, keputusan-keputusannya dia jaga, supaya jangan karena pilihannya yang salah akan membawa dia kepada jalan yang benar. Orang yang menjaga nama baik berarti menjaga kehidupannya. Orang yang menjaga nama baik berarti bukan hanya menjaga di depan mata, tetapi menjaga supaya dikasihi orang, dikasihi dengan bagaimana orang-orang itu dapat menghormati nama baik yang ada. Saudaraku, akibat dari reputasi yang baik, ganjarannya adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, orang yang menjaga reputasi bukan sekedar menjaga di depan manusia, tetapi menjaganya di hadapan Tuhan. Sebab kita menabur, pasti kita menuai. Kalau kita menjaga integritas dalam kehidupan kita, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kehormatan dan kehidupan. Sudahkah saudara menjaga reputasimu hari ini, atau saudara sembrono, tidak peduli apa kata orang, tidak peduli dengan gaya hidup? Mari jaga reputasi, maka saudara akan memperoleh ganjaran, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Poin yang kedua, pentingnya orang-orang yang mengekang hawa nafsu. Kerakusan itu harus dijaga. Bila kita duduk di depan pembesar, perhatikan dengan apa di depanmu. Taruh sebuah pisau di lehermu bila besar nafsumu. Jangan susah payah menjadi kaya. Jangan makan roti orang kikir. Dan saudaraku yang diberkati, di hadapan kita bertamu ke rumah seseorang, lalu kita makan dengan rakus, lalu kita ingin cepat kaya, lalu kita ingin makan segala hal. Dan saudaraku yang diberkati, pentingnya mengekang hawa nafsu. Ketika kita menginginkan segala sesuatu, kita harus taruh pisau di leher kita untuk mengingat bahwa jangan makan berlebihan, jangan bekerja dengan kerakusan, jangan serakah dalam mencari nafkah. Sebab saudara, ketika engkau bersusah payah menjadi kaya, engkau akan mengamati tiba-tiba harta itu lenyap dengan seketika. Saya punya pengalaman bekerja dengan seseorang yang kami semua tahu di dalam dunia konstruksi, dia bekerja dengan penuh kerakusan. Semua diraihnya, semua diraupnya, saingan-saingan disingkirkannya, semua diraihnya dengan penuh hawa nafsu, dan saudara, dengan cara-cara yang orang tahu itu tidak berkenan. Lalu satu ketika di masa-masa yang dia selalu membuat orang susah, tidak mau membayar upah, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan orang-orang mulai mengutuki dia, kamu begini, dan lain sebagainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kalau kita menabur dalam keserakahan, menabur dengan hawa nafsu dalam hal pekerjaan, ingin meraih segala sesuatu, dan mengabaikan hak-hak orang yang miskin, hak-hak orang yang tidak punya, kemudian suatu saat nanti kita pasti akan mendapat balasannya. Dan kemudian rekanan kerja ini kemudian memperoleh musibah yang bertubi-tubi. Saudara, pentingnya mengekang hawa nafsu, karena kalau kita tidak jaga hawa nafsu kita, ganjaran kehormatan, ganjaran dari takut akan Tuhan itu adalah kehormatan, kekayaan, saudara, dan juga kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi orang yang menabur dalam keserakahan, dia tidak akan luput. Itu sebabnya penting menjaga hawa nafsu. Sekalipun harta indah di depan mata, bukan berarti engkau dengan sembrono mau meraih semua itu. Hawa nafsu harus dikekang. Amsal mengatakan demikian. Amin. Poin yang keempat dari Amsal 24. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dengan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan jika si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, kecilah kekuatanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amsal 24, poin nomor 4, mengingatkan kita pentingnya kita memiliki perencanaan yang baik dan benar. Karena dengan perencanaan yang baik dan benar, kita pasti akan mengalami kemenangan. Dan orang yang merencanakan dengan tipu-tipu, orang yang merencanakan dengan kejahatan, pasti akan disebut penipu. Karena dari kacamata hukum dikatakan mens rea. Dari motivasinya saja sudah benar. Dari motivasinya saja sudah ingin melakukan pengadaan dengan cara-cara yang curang, memenangkan salah satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, saudara,
Maka di sini kita lihat bahwa apa yang kita awali dengan sebuah motivasi menjadi sebuah perencanaan dalam hidup kita, itu penting untuk kita memiliki motivasi yang benar. Karena motivasi yang salah itu mengakibatkan penipuan dan kejahatan. Mens rea, dari mens rea maka pihak hukum akan berkata engkau sudah salah dari mulai merencanakan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Perencanaan yang jahat akan menghasilkan penipuan dan kejahatan. Mari saudara, jangan pernah memiliki motivasi-motivasi kejahatan. Sebab dari motivasi, di situ keluar perencanaan. Dari perencanaan yang baik akan keluar buah yang baik. Saudara, dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dengan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Itu sebabnya kalau kita merencanakan, rencanakan dengan baik dan didukung oleh orang-orang yang tepat, yang membimbing kita dengan cara yang benar. Poin yang kelima, Amsal 25 ayat 11 hingga ayat 15. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak menjadi seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Saudara, pentingnya menjaga perkataan sebab firman Tuhan berkata bahwa lidah mengandung kuasa. Orang yang berkata-kata dengan tepat pasti akan membuahkan hal yang manis. Orang yang menasihati orang yang benar sama seperti Ayub dinasihati oleh 3 temannya dengan kata-kata yang tidak tepat justru membuat Ayub down. Itu sebabnya kita juga, saudara, jangan menjudge orang yang lemah, jangan menjudge orang yang sedang terpuruk, tetapi teguran kita harus menjadi teguran yang bijak. Orang yang berkata perkataan yang tepat seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya, perkataan yang tepat akan menjadi berharga. Perkataan yang tidak tepat tidak akan menjadi berharga. Jaga perkataanmu, hati-hati dalam menasihati, pastikan nasihat itu benar dan lengkap. Poin yang keenam, pentingnya memiliki rekan yang bijak. Nah, saudara yang diberkati, kalau kita bekerja, kita harus memilih dengan siapa kita akan tekan kontrak, dengan siapa yang kita akan percaya. Sebab bisa saja kita memilih teman yang salah akan menjadi musuh dalam selimut. Amsal 26 ayat 10 berkata, siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang itu untuk bebal itu lebih banyak daripada orang itu. Berkatalah pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Saudara, membangun rekanan, mempekerjakan orang, harus pintar-pintar menilai. Kalau kita memperkerjakan orang bebal, pada akhirnya kita akan memakan buahnya. Itu sebabnya penting memiliki rekanan yang bijak. Rekanan dalam hal bekerja, rekanan dalam hal pasangan hidup, rekanan dalam hal melayani. Bahkan Paulus berkata, jangan membawa seseorang yang meninggalkan kita. Pentingnya memiliki partner dalam kehidupan, partner bekerja, partner melayani, partner dalam pernikahan akan membuat saudara memiliki kehidupan yang dituntun kepada jalan yang lurus. Saudara, hati-hati dalam memilih rekanan. Amin. Poin yang ketujuh, pentingnya memiliki sahabat-sahabat yang membangun. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan pisau. Saudara, kita tidak tahu bahwa teman ini adalah kawan atau lawan. Saudara, teman yang baik pasti membangun. Teman yang baik pasti menasihati. Teman yang baik kadang-kala memukul. Kalau kita memilih teman yang baik, kalau kita salah dan dia pukul, berarti dia teman yang baik. Tapi kalau teman yang tidak baik, sekalipun kita salah, dia biarkan. Sekalipun kita salah, dia selalu berkata-kata yang membuat kita ingin melakukan kesalahan yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Sahabat yang baik pasti memukul. Sahabat yang baik mungkin dia memukul, tetapi kemudian besi menajamkan besi membuat kita berproses menjadi lebih baik. Ingat saudara, pilihlah sahabat yang membangun, bukan berarti tidak ada proses, bukan berarti tidak ada argumen, tapi dalam argumen itu membuat saudara dan saya bertumbuh. Amin. Poin yang ke-8, saudara, pentingnya memiliki mata pencaharian yang benar. Orang yang memperbanyak harta dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan pada orang yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tapi orang yang membenci laba yang tidak halal membuat panjang umurnya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat jadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, kita semua ingin kaya, kita semua ingin diberkati, kita semua ingin mendapatkan penghasilan. Tapi carilah mata pencaharian yang benar, bukan yang membungakan uang dengan riba, bukan membungakan uang yang memberatkan orang lain.
Saudara, pemimpin yang memiliki pengertian yang keras penindasannya juga, dia akan mendapatkan laba-laba yang tidak halal. Dan saudara, orang yang kikir mengejar harta dengan tergesa-gesa, dia mengejar segala sesuatu dengan penuh hawa nafsu. Dan saudara yang diberkati, orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, penting kita mencari mata pencaharian yang benar, yang halal, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang ada rule of the game-nya, yang sesuai dengan hukum ekonomi Alkitab. Saudara, jangan memakan riba, jangan membungakan uang yang menyusahkan orang lain. Saudara, orang yang dapat dipercaya pasti mendapat berkat. Ketika saudara mencari mata pencarian yang benar, pastikan saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Jangan menjadi orang yang cepat kaya dengan cara-cara yang tidak berkenan. Akhirnya saudara terlilit dengan hutang. Saudara terlilit dengan multi level marketing yang kemudian membuat saudara menjadi curang. Saudara, pentingnya memiliki mata pencaharian yang benar supaya hidupmu diberkati. Poin yang 9, Amsal 29 ayat 18. Ini penting buat kita, saudara. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, di dalam hidup ini penting memiliki visi. Visi itu bukan sekedar tujuan biasa, tapi visi itu diberikan oleh Tuhan. Visi diberikan itu lewat dasar kehendak Tuhan. Bahwa segala sesuatu visi yang Tuhan berikan kepada Yakub, kepada Abraham, adalah menurut dasar kebenaran bahwa dia akan membawa mereka menjadi berkat. Saudara, penting memiliki visi. Kita harus tahu bahwa kita memiliki tujuan adalah diberkati untuk menjadi berkat. Dasarnya takut akan Tuhan, dasarnya adalah membawa pada keselamatan, dasarnya adalah pemberitaan Injil. Orang yang memiliki visi dan tujuan daripada Tuhan, hidupnya akan terarah. Amin. Poin yang ke-10, pentingnya berpegang pada kemurnian firman. Semua firman adalah murni, ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus, kita memiliki banyak apa? Kita banyak memiliki filosofi, kita banyak memiliki pemahaman pengertian. Tapi filosofi, quote, atau pandangan-pandangan hidup yang tidak berlandaskan pada kemurnian firman akan membawa kepada bidat. Celakalah orang yang memberitakan Injil dan Injil itu lain. Injil itu di luar Kristus. Injil itu yang tidak berpusat pada kebenaran. Saudara akan memiliki filosofi yang salah. Saudara, di dunia ini ada ribuan jutaan filosofi baru yang diciptakan oleh manusia. Tetapi selama itu tidak berpegang pada kemurnian firman, saudara harus berani melepaskan. Karena ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dan menimbulkan bidat dan penyesatan. Makanya Amsal itu harus berdiri atas landasan takut akan Tuhan, kemurnian firman. Ingat ayat 6, menambahi firman, engkau pasti ditegur dan dianggap pendusta. Jangan menambahkan satu titik atau iota sedikit pun di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepadamu. Poin yang ke-11, ini yang paling penting buat kaum wanita, juga kaum pria. Untuk kaum wanita adalah menjaga hidupnya menjadi wanita yang bijak. Untuk kaum pria, belajar untuk membeli pasangan hidup wanita yang baik. Pentingnya peranan seorang wanita yang bijak. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Yang lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya padanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Yang berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Saudara, dalam hidup ini, dua gender saja yang ada. Laki-laki dan perempuan. Dan perempuan adalah penolong bagi suaminya. Memilih seorang wanita yang baik dan menjadi seorang wanita yang baik, dalam rumahmu akan ada tiang penopang. Peranan seorang wanita yang bijaksana akan membuat suaminya dikenal di pintu gerbang. Karena dia kuat dan penuh dengan kemuliaan, anak-anak akan bangun menyebut dia berbahagia. Dan saudara, hati suami percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Saudara, tidak secara kebetulan Tuhan menciptakan kita dengan gender yang khusus. Sebagai wanita, kita menjadi tiang penopang, menjadi penolong, dan berharga di dalam setiap hubungan. Bahkan sekarang dikatakan kepemimpinan wanita itu harus 30% di tengah-tengah kepemimpinan kaum patriark yang ada. Karena seorang wanita punya kelebihan. Jadilah wanita yang bijak,
Dan bagi saudara kaum pria, pilihlah wanita yang bijak untuk ditempatkan di tempat-tempat bekerja dan untuk ditempatkan di dalam rumah-rumahmu sebagai ibu rumah tangga. Saudaraku yang diberkati, Amsal mengajarkan kita tentang hikmat, tentang dasar-dasar kehidupan. Amsal mengajarkan kita tentang poin-poin kebenaran yang kelihatannya kecil menurut pandangan manusia, tetapi akan membuat sebuah perubahan yang besar, perubahan yang signifikan ketika saudara menerapkan amsal-amsal kehidupan di dalam hidup. 11 poin amsal pada saat ini akan menjadi khotbah-khotbah yang luar biasa, saudara, kalau kita kembangkan. Tapi saya mengambil garis besarnya untuk mengingatkan kita, kalau saudara berdiri atas dasar amsal yang tepat, dari kemurnian firman yang tidak kamu tambah-tambahkan, maka saudara akan memiliki kehidupan yang berarti, kehidupan yang membawa engkau pada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pada pagi hari ini kami sudah merenungkan amsal-amsal kehidupan. Amsal kehidupan landasannya adalah kebenaran firman Tuhan yang murni, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangkan. Dan ketika kami berdiri atas poin-poin penting dalam kehidupan kami percaya kami dibenahi langkah kami di atas pada kami mengekang hawa nafsu kami, dan kami belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kami berdoa pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diurap jelas setiap apa yang kau kerjakan. Filsafat kehidupan yang berdiri atas dasar kemurnian firman akan menjaga hidupmu terarah, benar, dan dituntun pada keselamatan yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau pada pagi hari ini dengan pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. And God bless you. Selamat beraktivitas.